Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan membahas bagaimana cara saya membuat salah satu pemain terbaik Asia yang saat ini bermain untuk klub divisi 1 Liga Inggris, Brighton and Hove Albion, yaitu Kaoru Mitoma, pemain asal Jepang, request dari Bang Fajar Aris Biandi. Oke, barangkali ada yang belum tahu siapa itu Kaoru Mitoma. Jadi sebelum kita membahas bagaimana cara melatihnya, mari kita bahas terlebih dahulu siapa itu Kaoru Mitoma. Kaoru Mitoma adalah seorang pemain sepak bola asal Jepang yang saat ini bermain untuk klub Brighton and Hove Albion di Liga Utama Inggris. Ya, meskipun masih relatif baru di klub, Mitoma telah menunjukkan ketangguhannya di lapangan dan telah menjadi salah satu pemain yang menarik perhatian publik. Ketangguhan Kaoru Mitoma terutama terlihat dalam kemampuannya untuk mencetak gol dan memberikan assist. Meskipun hanya bermain dalam sejumlah pertandingan untuk klub, Mitoma telah mencetak beberapa gol penting yang membantu timnya meraih kemenangan dan mengumpulkan poin untuk Brighton. Selain itu, Mitoma juga dikenal karena keterampilan dribblenya dan keterampilan umpannya guys, yang membuatnya sulit untuk dihentikan oleh para pemain lawan. Dia juga memiliki kecepatan yang luar biasa dan kemampuan untuk membaca permainan sehingga ia dapat bergerak dengan cepat dan membuat keputusan yang tepat dalam situasi yang cukup sulit. Dengan keterampilan dan ketangguhan ini, Kaoru Mitoma diharapkan dapat terus memberikan kontribusi yang signifikan bagi klub Brighton and Hove Albion di masa depan. Oke, setelah kita mengenal siapa itu Kaoru Mitoma, sekarang mari kita lihat atribut kuncinya dan mari kita lihat di mana posisi terbaiknya. Oke, tapi sebelum kita membahas lebih jauh, buat teman-teman yang kebetulan belum mendukung channel ini, jika berkenan kamu bisa terus mendukung saya dengan cara klik tombol like, subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NN Top 11 Channel. Oh iya, dan buat teman-teman khususnya para sultan yang bertanya, Bang, dimana sih beli token yang harganya lebih murah tapi amanah? Oke, buat para sultan, Raja Minyak, Bos Mengkreng, dan Juragan Bawang, barangkali mau beli token dengan harga yang lebih murah dan yang pasti amanah, saya rekomendasikan teman-teman beli token di Kiano Store. Jadi di sana tuh menjual token dengan harga yang lebih terjangkau. Dan di Kiano Store sekarang bisa top up via ID Top 11 atau bisa juga via login. Jadi tunggu apa lagi nih, buat para sultan barangkali mau beli token, cek aja langsung ke Instagram atau WhatsApp-nya Kiano Store. Pastikan kamu masuk ke Instagramnya Kiano Store lewat link deskripsi yang ada di bawah video ini. Tujuannya untuk menghindari akun-akun palsu yang mengatasnamakan Kiano Store dan berencana menipu teman-teman semua. Jadi saya ingatkan lagi, pastikan kamu masuk ke Instagram atau WhatsApp-nya Kiano Store lewat link yang ada pada deskripsi video ini. Terima kasih. Kaoru Mitoma, dia bisa bermain di posisi gelandang kiri, tapi dia juga bisa bermain di posisi gelandang serang kiri dan gelandang serang tengah. Dan dia bisa juga bermain sebagai bek sayap kiri. Tapi karena mencari pemain bagus dibilang sangat sulit, terpaksa saya hanya bisa mendapatkan pemain di posisi MR, ya, gelandang kanan. Jadi nanti saya akan menambahkan dua posisi baru, MC, untuk membuka posisi ML. Dan melatih satu keahlian khusus spesialis penggiring bola. Kemudian untuk atribut kuncinya sendiri yaitu dribble dan kecepatan, didukung oleh atribut penyelesaian dan umpan serta kreativitas. Tapi karena pemain ini nanti hanya bisa bermain di posisi MR, MC, dan ML, otomatis atribut penyelesaiannya terkunci atau gelap. Jadi saya akan ganti untuk atribut penyelesaiannya jadi atribut tembakan yang akan menjadi atribut pendukung guys. Tapi misalkan nih teman-teman memang memiliki pemain yang bisa bermain di posisi gelandang kiri, gelandang serang kiri, dan gelandang serang tengah, kamu bisa tingkatkan atribut kuncinya dribble, kecepatan, dan didukung oleh atribut umpan, penyelesaian, dan kreativitas. Kemudian untuk gaya main Kaoru Mitoma, menurut saya jika dilihat dari atribut kuncinya, dia bisa dikategorikan sebagai false winger. Jadi ada perbedaan antara winger dan false winger. Winger adalah seorang pemain sepak bola yang bermain di posisi sayap. Nah, biasanya di sebelah kanan atau kiri lapangan dan bertanggung jawab untuk memberikan umpan kepada rekan satu timnya di kotak penalti atau mencoba mencetak gol sendiri. Sementara false winger adalah pemain yang bermain di posisi sayap tetapi tidak terlalu fokus pada memberikan umpan atau mencetak gol, melainkan lebih berfokus pada membuka ruang dan menciptakan peluang bagi pemain lain di timnya. Perbedaan utama antara winger dan false winger terletak pada peran utama mereka dalam tim.
Winger berfokus pada memberikan kontribusi langsung terhadap jumlah gol yang dicetak tim, baik dengan mencetak gol sendiri maupun memberikan assist lewat umpan silangnya. Sedangkan false winger lebih fokus pada mengganggu pertahanan lawan dengan menciptakan peluang bagi rekan satu timnya untuk mencetak gol. Ya, false winger cenderung lebih bermain di bagian dalam lapangan. Dia berusaha untuk membuka ruang bagi rekan satu timnya dengan melakukan pergerakan yang cerdas dan membuat lawan kebingungan. Oke guys, jadi itu adalah perbedaan winger dan false winger. Dan langsung saja, sekarang kita masuk ke menu latihan. Ini adalah pemain yang tadi saya beli dari lelang. Sebelum itu mari kita ganti terlebih dahulu namanya menjadi Kaoru Mitoma, pemain asal Jepang. Dan saya akan memberikan nomor punggung 7 untuk pemain ini. Jadi seperti biasa, sebelum kita melatih atributnya, sebelum kualitasnya meningkat, saya biasanya akan menambah posisi baru dan keahlian khusus terlebih dahulu agar prosesnya bisa lebih cepat. Karena jika kita melatih atributnya dulu, otomatis kualitasnya akan cepat bertambah, dan nanti ketika kita akan menambah posisi atau keahlian khusus baru, prosesnya jadi tambah lama, tambah lambat, dan bisa menguras banyak booster kondisi yang kita miliki guys. Dan kali ini saya memiliki modal 400 booster kondisi untuk melatih satu pemain secara individu. Oke, karena pemain yang saya miliki hanya bisa bermain di posisi MR atau gelandang kanan, jadi saya harus menambahkan posisi MC, gelandang tengah. Setelah itu melatih posisi ML, gelandang kiri. Untuk melatih posisi baru, kita bisa menggunakan drill latihan dengan intensitas sangat sulit seperti serangan balik cepat. Karena ini akun yang jarang digunakan, jadi slot dan drill latihannya masih ada yang belum terbuka. Nanti jika kita rutin melatih pemain setiap hari, level latihannya akan meningkat dan drill latihan serta slotnya akan terbuka juga guys. Oke, jadi pada sesi latihan pertama untuk melatih posisi baru, saya akan menggunakan drill latihan serangan balik cepat. Isi semua slot, klik selesai, dan lakukan latihan ini berulang kali sampai posisi barunya terbuka. Oke, setelah posisi MC terbuka, sekarang kita bisa menambah posisi baru ML atau gelandang kiri. Seperti biasa, kita bisa melatihnya menggunakan drill latihan serangan balik cepat. Oke guys, latihan posisi baru selesai. Sekarang pemain ini bisa bermain di 3 posisi berbeda: gelandang kanan, gelandang tengah, dan gelandang kiri. Selanjutnya kita bisa fokus melatih keahlian khususnya, dan saya akan melatih keahlian khusus spesialis penggiring bola. Dan untuk melatih kalian ini kita bisa menggunakan drill latihan dengan intensitas sangat sulit, dan saya masih tetap menggunakan drill latihan serangan balik cepat, atau kamu bisa juga menggunakan drill latihan sprint. Setelah proses yang cukup lama, akhirnya pemain ini sudah selesai melatih keahlian khusus penggiring bola, dan selanjutnya kita bisa fokus melatih atributnya guys. Oke, pada sesi latihan pertama kita akan fokus melatih atribut tembakan menggunakan drill latihan teknik menembak, dan kita bisa melatihnya secara perlahan. Contoh, saya akan meningkatkan atribut tembakan sampai di angka 100%. Ketika melatih pemain secara individu dan pemain yang sedang kamu latih memiliki gaya main, pastikan kamu selalu memantau poin gaya mainnya. Jika naik level, segera tingkatkan agar poin gaya mainnya bisa terus bertambah. Dan pada sesi latihan yang kedua, kita bisa fokus melatih kecepatan, dribble, dan kebugaran menggunakan drill latihan sprint. Kemudian pada sesi latihan yang ketiga, kita bisa menggunakan drill latihan kucing-kucingan untuk meningkatkan atribut umpan dan penempatan posisi. Selanjutnya, pada sesi latihan yang keempat, kita bisa menggunakan drill latihan oper lari tembak untuk melatih atribut umpan, tembakan, dan kecepatannya. Dan pada sesi latihan yang kelima, kita bisa menggunakan drill latihan lari jauh untuk meningkatkan atribut kebugaran dan kecepatannya. Lalu pada sesi latihan yang keenam, kita bisa menggunakan drill latihan keterampilan untuk meningkatkan kembali atribut dribble dan kreativitasnya.
Kemudian pada sesi latihan yang ke-7 kita bisa menggunakan drill latihan over lari tembak lagi guys. Dan selanjutnya pada sesi latihan yang ke-8 kita bisa mengulangi latihan menggunakan drill latihan sprint lagi. Oke, karena keterampilan bertahannya masih rendah, pada sesi latihan yang ke-9 kita bisa menggunakan drill latihan pressing untuk meningkatkan atribut pertahanannya guys. Oke, setelah melakukan latihan berulang kali, sekarang kualitas Kaoru Mitoma kembali meningkat dari yang awalnya bintang 4 menjadi bintang 6 atau setara dengan kualitas mutu 100%. Dan pada sesi latihan yang ke-10 kita bisa menggunakan drill latihan hentikan penyerang untuk meningkatkan atribut dribblenya lagi dan meningkatkan keterampilan bertahannya. Oke, dan untuk sementara proses latihannya sampai di sini dulu guys, karena booster kondisinya sudah habis. Jadi buat teman-teman yang punya booster kondisi lebih banyak, kamu bisa melanjutkan latihannya. Dan kamu bisa mengulangi drill latihan yang sudah kamu gunakan tadi. Jadi untuk atribut kuncinya seperti yang kita bahas di awal, yaitu kecepatan, kebugaran, dan dribble. Kemudian untuk atribut pendukungnya yaitu tembakan dan umpan serta kreativitas. Atau jika kamu melatih AML, atribut pendukungnya yaitu umpan dan penyelesaian serta kreativitas. Oke, dan buat teman-teman yang ingin melatih pemain seperti ini, pastikan jangan terlalu berharap banyak kepada pemain seperti ini guys. Jangan terlalu banyak berharap dia bisa mengemas banyak gol, karena dia adalah pembuka ruang. Kita bisa melihat dia bagus atau tidak bukan dari seberapa banyak gol yang dia cetak, tapi dari seberapa baik nilai yang didapatkan setiap pertandingannya. Syukur-syukur dia bisa kasih assist dan gol untuk klub kamu. Oke, jadi saya baru saja memborong pemain dari lelang untuk membuat taktik, strategi, dan formasi Brighton and Hove Albion. Jadi buat teman-teman yang sedang nabung token, jangan tiru adegan ini, berbahaya, bisa membuat tim kamu bangkrut. Ini hanya uji coba untuk mendampingi pemain yang baru kita latih barusan, yaitu Kaoru Mitoma, pemain asal Jepang yang bermain untuk Brighton and Hove Albion. Dan untuk taktiknya sendiri mungkin akan saya share di kesempatan selanjutnya. Oke, setelah kita review pemain yang baru saja kita latih, yaitu Mitoma, menurut saya hasilnya cukup bagus. Meskipun belum bisa memberikan assist atau gol, tapi performanya cukup bagus karena lawan yang kita hadapi kualitasnya jauh lebih besar dan rekan setimnya memang tidak cukup bagus. Kombinasi atribut antar pemain tidak tepat, itu wajar karena kebanyakan pemain yang saya tempatkan didatangkan dari lelang. Dan itu pun saya asal beli saja guys, saya asal beli aja, asal klik, yang penting dapat. Nah, saran saya barangkali ada teman-teman yang punya rencana melatih pemain seperti ini, pastikan kamu memiliki striker dengan gaya main penyerang voucher. Tapi pastikan striker itu didikan sendiri agar hasilnya lebih maksimal. Dan untuk atribut penyerang voucher dulu pernah saya bahas. Entah itu voucher atau target man, itu akan bagus untuk mendampingi pemain seperti ini guys. Jadi dia tidak bisa bekerja sendiri, harus ada rekan setimnya. Dan pastikan jika kamu memang tidak memiliki striker yang kamu latih secara individu, pastikan kamu lebih baik fokus melatih striker terlebih dahulu. Baru setelah itu kamu bisa membuat kombinasi gelandang-gelandang serang yang ingin kamu jadikan untuk gelandang pengumpan. Oke, jadi seperti itulah pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak untuk Bang Fajar Arispiandi yang telah request. Dan saya ucapkan juga terima kasih untuk membership NN Top 11, yaitu Bang Krimi dan Bang Rizky Res. Terima kasih banyak atas dukungannya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga buat teman-teman yang selalu mendukung saya sejauh ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.